Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Imam selaku dosen pengampu. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan terkait makalah yang sudah kami susun bersama, yaitu analisis epidemiologi HIV/AIDS dan hepatitis B dan C serta upaya pencegahan melalui pendekatan A, B, C, D, E, lalu pendekatan VCT, dan yang terakhir ada harm reduction. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Pada bagian ini menjelaskan bahwa HIV/AIDS serta hepatitis B dan C merupakan dua kelompok penyakit menular serius yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat, termasuk di Indonesia. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh melemah dan rentan terhadap penyakit lain. Sementara itu, AIDS merupakan tahap akhir dari infeksi HIV ketika sistem imun sudah rusak berat. Nah, di Indonesia hingga tahun 2025 diperkirakan ada sekitar 564.000 orang yang hidup dengan HIV/AIDS, meskipun sekitar 67% sudah menjalani terapi ARV. Masih banyak orang yang belum mengetahui status HIV mereka, sehingga penularan tersebut terjadi. Kasus tertinggi terjadi pada usia 25-49 tahun, terutama pada kelompok populasi, yaitu LSL atau laki-laki yang berhubungan dengan laki-laki, pekerja seks, pengguna narkoba suntik. Hal ini menunjukkan perlakuan peningkatannya edukasi tes HIV serta akses layanan kesehatan. Selanjutnya ada latar belakang hepatitis B dan C. Selain HIV/AIDS, hepatitis B dan C merupakan ancaman besar lainnya karena menyerang organ hati dan sangat penting bagi metabolisme tubuh. Penularannya terjadi melalui darah, cairan tubuh termasuk penggunaan jarum suntik pergantian. Hepatitis B dan C sering terjadi secara koinfeksi dengan HIV, yang artinya seorang bisa terinfeksi dua penyakit ini sekaligus. Kondisi tersebut bisa memperburuk kesehatan secara cepat. Adapun upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh, yaitu ada ABCD atau perubahan perilaku dan edukasi. Yang kedua, PCT atau yaitu voluntary counseling and testing, atau bisa disebut dengan deteksi dini dan konseling. HIV/AIDS. Pada bagian ini kita menjelaskan bagaimana perkembangan HIV/AIDS di masyarakat. HIV menyerang sel darah putih dan menyebabkan kekebalan tubuh menurun. AIDS muncul ketika infeksi HIV tidak ditangani sehingga memicu penyakit opportunistik seperti kanker, TBC, dan infeksi lainnya. Nah, di Indonesia merupakan negara dengan epidemi kontaminasi, terutama di wilayah Papua dan Papua Barat, yaitu menjadi daerah dengan angka kasus tertinggi. Nah, untuk tren kasus tersebut meningkat setiap tahun, terutama pada kelompok LSL, pekerja seks, penggunaan narkoba suntik, atau faktor resiko utama di masyarakat meliputi perilaku seksual berisiko, penggunaan jarum bersama, serta rendahnya kesadaran tes HIV. Selanjutnya ada epidemiologi hepatitis B dan C. Virus hepatitis B dan C menyerang hati dan dapat berkembang menjadi penyakit kronis, bahkan menyebabkan kanker hati atau gagal hati. Penularannya mirip HIV, yaitu melalui darah, cairan tubuh, hubungan seksual tidak aman, serta dari ibu ke bayi. Di Indonesia, salah satu kendala terbesar adalah minimnya surveillance, sulitnya akses antar pulau, serta kekurangannya fasilitas diagnosis dan terapi. Nah, upaya pemerintah untuk mengurangi hepatitis dilakukan melalui yang pertama, imunisasi hepatitis B pada bayi sejak lahir. Yang kedua, searching daerah di fasilitas kesehatan. Yang terakhir, promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi, secara keseluruhan, HIV/AIDS dan hepatitis B dan C masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan di Indonesia. Upaya pencegahan seperti edukasi, penggunaan kondom, tidak berbagi jarum suntik, imunisasi, serta tes dini sangat penting untuk menekankan angka penularan. Nah, kalau kolaborasi antar pemerintah juga sangat penting. Yang pertama, fasilitas kesehatan dan masyarakat menjadi kunci agar penyakit ini dapat dikendalikan. Selanjutnya ada pendekatan
ABCDE, PCT, dan HAM adalah strategi pencegahan yang saling melengkapi. Kalau ABCDE perubahan perilaku dan edukasi, PCT deteksi dini dan dukungan bagi ODHA, HAM kurangi resiko bagi pengguna narkoba suntik. Nah, kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menekankan angka penularan. Dengan kesadaran tinggi dan edukasi berkelanjutan, Indonesia dapat mencapai target eliminasi HIV/AIDS dan hepatitis pada tahun 2030. Cukup sekian dari saya. Baik, mungkin sebelumnya sudah dibahas terkait apa sih HIV, AIDS, dan hepatitis B, hepatitis C itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pencegahan pendekatan ABCDE, lalu ada pendekatan VCT, dan yang terakhir ada pendekatan harm reduction. Nah, yang pertama itu ada pendekatan ABCDE. Nah, pendekatan ABCDE ini adalah strategi panduan praktis untuk mengubah perilaku dan melindungi diri kita serta komunitas dari penularan. Langsung saja masuk ke yang pertama, itu ada A atau abstinence C. Artinya itu tidak berhubungan seksual beresiko. Maksud dari tidak berhubungan seksual beresiko ini adalah kita melakukan puasa seks yang berarti tidak melakukan hubungan seksual yang beresiko. Nah, lalu pada pendekatan yang A ini kami mendorong terutama untuk yang belum menikah atau belum siap berkomitmen agar bisa menahan diri dari hubungan seksual itu. Nah, lalu selanjutnya ada be faithful, yaitu setia pada satu pasangan. Maksudnya dari setia pada satu pasangan itu ya kita tidak boleh ganti-ganti pasangan gitu. Jadi cukup satu saja, setia pada satu pasangan. Yang B ini fokusnya lebih ke yang sudah menikah atau yang sudah memiliki pasangan tetap gitu. Nah, lalu selanjutnya itu ada kondom. Maksudnya itu gunakan kondom dengan benar dan konsisten. Nah, kenapa kita harus menggunakan kondom dengan benar dan konsisten? Itu karena kalau misalnya seseorang itu memilih berhubungan seksual yang beresiko seperti belum siap berpasangan komitmen lama gitu. Nah, kita tuh jadi kalau misalnya belum siap punya anak gitu, makanya kita usahakan menggunakan kondom. Nah, kondom ini juga merupakan pilihan terakhir jika abstinence dan be faithful itu tidak diterapkan di kehidupan seseorang, di kehidupan pribadi seseorang itu. Nah, lalu selanjutnya itu ada dragno. Dragno itu hindari narkoba, terutama penggunaan jarum suntik bersama gitu. Jadi penggunaan jarum suntik bersama itu maksudnya kayak misalnya seseorang tuh menggunakan narkoba. Nah, di dalam kumpulan itu jarum suntiknya hanya ada satu nih. Jadi mereka menggunakan jarum suntik yang sama, sedangkan di salah satu kumpulan orang itu ada orang yang memiliki penyakit HIV maupun hepatitis. Seperti itu. Karena hepatitis dan HIV itu menularnya lewat cairan dan darah yang kayak gitu kan. Nah, jadi penularan penggunaan jarum suntik bersama itu bisa jadi jalur penularan yang paling cepat gitu, karena kan kontaknya langsung. Lalu yang terakhir itu kita
harus melakukan, edukasi, tentang HIV, AIDS, lalu hepatitis untuk, eee, meningkatkan kesadaran masyarakat gitu, bahwa 2 penyakit ini tuh emang benar-benar, apa ya, berbahaya gitu. Nah, lalu selanjutnya itu ada, pencegahan melalui pendekatan VCT. Nah, pencegahan melalui pendekatan VCT ini VCT itu Voluntary Counseling and Testing gitu. Nah, VCT ini layanan, konseling dan tes yang, bersifat rahasia, terus sukarela gitu, jadi gak ada paksaan. Nah, proses VCT itu ada 3, yang pertama ada konseling sebelum tes, itu namanya pra-tes. Jadi kita memberikan informasi lengkap tentang HIV atau hepatitis tersebut, lalu nanti kita sebagai nakes itu menilai risiko klien dan akan mendapatkan persetujuan selanjutnya untuk tes ke tahap berikutnya. Nah, yang kedua itu tes HIV dan tes hepatitis. Nah, tahap kedua ini jadi dilakukan setelah klien, memberikan persetujuan tertulis dengan penjelasan rinci tentang, proses saat tes nanti. Lalu yang terakhir itu ada konseling setelah tes. Nah, jadi ini, berkelanjutan ya sampai pasca pun. Nah, ini tuh nanti, dari tenaga kesehatan itu akan menjelaskan hasil tesnya seperti apa, jika, hasilnya negatif maupun positif, jika hasilnya negatif apalagi positif, kami tuh akan memberikan, edukasi lalu dukungan secara mental untuk klien tersebut. Lewat pendekatan VCT ini kita dapat meningkatkan pengetahuan yang lebih gitu kan dari HIV, AIDS, dan hepatitis. Lalu kita juga bisa mendeteksi dini gitu. Mungkin itu. Lalu yang terakhir itu ada pencegahan melalui pendekatan harm reduction. Nah, pendekatan harm reduction ini strategi yang fokusnya pada pengurangan risiko dan dampak buruk akibat penggunaan narkoba suntik. Jadi ini fokusnya ke situ gitu. Lalu salah satu faktor utama penyebab HIV di Indonesia. Nah, implementasi pada program harm reduction ini sudah berjalan sejak tahun 2006 dengan peningkatan yang benar signifikan gitu, termasuk seperti penyediaan metode jarum suntik steril dan terapi substitusi opioid seperti metadon di berbagai provinsi. Nah, hasil program harm reduction ini menunjukkan ada penurunan prevalensi HIV dan hepatitis di kalangan penggunaan jarum suntik gitu. Jadi ya gitulah. Yang menandakan berarti si program harm reduction ini dapat mengurangi perilaku risiko penularan HIV dan hepatitis B dan C. Walaupun masih banyak tantangan termasuk perlunya penguatan kapasitas sistem pelayanan, terus penyediaan sumber daya dan peningkatan partisipasi masyarakat dari pemahaman di tingkat bawah agar program ini berjalan optimal gitu. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.